Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa arti miskin di hadapan Tuhan tapi dikatakan berbahagia? Setiap orang pasti ingin bahagia, amin. Setiap orang yang ada di ruangan ini pasti ingin bahagia. Nah, kebahagiaan biasanya diidentikan dengan segala sesuatu yang membuat kita atau hati kita itu senang. Ada pujian sekolah minggu, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Nah, saudara, tetapi dunia mengidentikan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat hati kita senang. Misalnya segala sesuatu yang kita miliki, rumah, mobil yang baru, atau pacar baru. Berbeda sekali dengan arti dan ukuran kebahagiaan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengaitkan kebahagiaan itu dengan mutu seseorang, mutu manusianya. Oleh karena itu tadi saya katakan dalam pujian, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Kesenangan kita peroleh di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kemiskinan? Ada yang mau miskin? Boleh maju, nanti kita doakan urapan kemiskinan. Mau? Kalau ada yang mau boleh, saya tumpang tangan urapan kemiskinan. Tentu tidak ada yang mau. Karena semua orang pengen berkecukupan paling tidak. Nah, saat kita membaca Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11 tentang ucapan bahagia, ini penting bagi kita untuk memahami konteksnya. Yesus mengajar tentang ucapan bahagia ini sebagai bagian dari khotbahnya yang terkenal, khotbah di bukit. Dan banyak buku-buku yang menulis tentang khotbah di bukit, serial khotbah di bukit. Dan ucapan bahagia yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini memberitahu kepada kita bagaimana kita dapat benar-benar hidup diberkati di dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat konteks pendengar atau konteks di mana Tuhan Yesus berbicara kepada dua kelompok orang. Yang pertama, dia berbicara kepada para pengikutnya, para muridnya, dan juga pengikut-pengikutnya yang lain. Dan yang kedua, dia berbicara kepada kalangan orang banyak yang mengikut mereka, yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus melayani. Tidak peduli Anda ada di kelompok mana, kelompok murid Tuhankah atau orang banyak yang mendengar sabda Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin Anda memasuki kerajaan, memperluas kerajaan, dan menikmati kerajaan itu. Dan hari ini saya akan berbicara kepada kita, apa arti miskin di hadapan Tuhan? Ada 3 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama, arti dari miskin di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, apa ukuran miskin di hadapan Tuhan itu. Lalu yang ketiga, keajaiban
dari miskin di hadapan Tuhan itu seperti apa? Nah, yang pertama kita akan lihat arti miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen seharusnya lebih senang masuk surga daripada dunia ini yang masuk neraka. Nah, kita memiliki kehidupan yang penuh dengan berkat. Anda dapat mengalami berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, kepuasan dan tujuan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, saya ulangi lagi, apa arti menjadi miskin di hadapan Tuhan? Ayat ini bukan berarti merupakan panggilan atau undangan kepada kita untuk kemiskinan. Makanya tadi saya katakan, apakah ada yang mau miskin? Kalau mau miskin, maka ada urapan kemiskinan. Tidak. Ayat ini bukan berbicara mengundang kita, memanggil kita untuk hidup dalam kemiskinan. Itu tidak berarti Anda merendahkan diri sendiri atau bahwa Anda adalah pecundang. Bukan. Bukan orang yang kalah, bukan orang yang tak berkutik secara materi, bukan. Tetapi memiliki makna yang lain. Mengapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentu kita memiliki potensi, dan Tuhan menghendaki kita hidup bahagia. Oleh karena itu dia berkata, berbahagialah orang yang miskin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Miskin di sini adalah gambaran seseorang yang bangkrut. Ya. Miskin di sini memiliki gambaran seseorang yang bangkrut. Kita semua pernah melihat orang minta-minta di jalan toh? Kasihani hamba, Pak, sudah 10 tahun tidak makan nasi, Pak. Kasihkan sedikit uang untuk saya beli bakso. Kita melihat. Lalu dia berkata bahwa saya harus ditolong dan seseorang harus memberi saya uang untuk saya makan. Ini yang kita jumpai ketika kita berjumpa dengan seorang pengemis di jalan. Apa yang dikatakan oleh pengemis bahwa dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan bantuan. Dan inilah gambaran dari miskin itu. Itu benar bagi kita secara rohani bahwa kita harus mendapatkan pertolongan secara rohani, bahwa aku miskin di hadapan Allah. Aku tidak berkutik di hadapan Tuhan. Aku harus mengakui bahwa aku tidak bisa hidup sendiri. Saya butuh bantuan. Anda butuh bantuan. Miskin di hadapan Tuhan adalah mengakui bahwa Anda bangkrut jika Anda terlepas dari kasih karunia Tuhan. Bangkrut secara rohani. Anda tidak mampu melakukan apapun di luar Tuhan. Itu artinya bahwa Anda mengakui bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan di luar Engkau. Dan oleh karena itu orang yang dengan rendah hati mengakui kekurangannya, yang mengakui keterbatasannya, dan yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang demikian. Jadi kata miskin di sini bukan berarti miskin secara materi, tetapi miskin secara rohani. Ya. Oleh karena itu dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan miskin dalam roh. Ya, miskin dalam roh. Saudara, kita harus mengakui bahwa kita butuh bantuan, butuh pertolongan, sama seperti orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, membutuhkan uluran tangan orang lain untuk menopangnya. Demikianlah kita membutuhkan pertolongan, topangan tangan Tuhan. Tetapi budaya kita pada zaman sekarang menolak
konsep ini bahwa kita miskin di hadapan Tuhan, bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Budaya kita percaya bahwa Anda akan diberkati jika Anda mengandalkan diri Anda sendiri, bangga pada diri sendiri, membela diri sendiri, membalas dendam, melayani diri sendiri, dan mempromosikan diri sendiri. Ini anggapan dunia, budaya pada zaman sekarang. Akan tetapi Tuhan Yesus akan mengambil semua yang kita pikir, kita ketahui tentang kebahagiaan, dan Tuhan akan memutarbalikkan bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ya. Tangan Tuhan lah yang akan menolong kita, memampukan kita. Jadi itu artinya miskin di hadapan Tuhan, artinya secara rohani kita bangkrut. Kita tidak mempunyai kekuatan. Bahkan untuk menghampiri Tuhan pun kita butuh anugerah dari Tuhan. Ya, untuk menghampiri tatanya. Jadi itu artinya bahwa kita butuh bantuan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Itu arti miskin di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa ukuran yang kedua? Yang pertama tadi arti, yang kedua adalah ukurannya apa, seperti apa? Apa yang menjadi ukuran bagaimana kita melakukannya dengan menjadi miskin di hadapan Tuhan? Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45 dikatakan bahwa karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari baik orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah standarnya bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Dia berbuat baik kepada orang-orang yang jahat dan orang yang baik, kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ia memberikan matahari, memberikan hujan dengan porsi yang sama kepada semua orang. Itulah standarnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang baik itu akan memberikan pemberian yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita bandingkan dengan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semua yang kita lakukan mungkin ada beberapa hal yang gagal. Pikirkan tentang 10 hukum Tuhan, ya, 10 perintah Tuhan. Yang pertama mengatakan bahwa kita seharusnya tidak memiliki ilah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kata firman Tuhan. Nah, pernahkah Anda menempatkan orang lain itu seperti ilah, melebihi Tuhan? Kita mengandalkan seseorang, orang lain atau sesuatu benda itu lebih daripada Tuhan. Nah, kita sudah dikatakan oleh firman Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, sudah seberapa banyak kita mengandalkan manusia, seberapa sering kita mengandalkan kekuatan kita, sesuatu barang apapun yang ada pada kita lebih daripada Tuhan. Wah, dia lagi menjabat nih. Nah, sering kali kan kita mengandalkan itu ya. Contoh aja lah, ya contoh aja. Ketika saya perpanjangan SIM tahun lalu perpanjangan SIM. Karena saya harus perpanjangan SIM, memang bisa online ya. Tapi online itu seringkali sulit. Sekarang kan online. Tapi untuk login dan juga membuat username itu gagal. Lalu apa yang saya lakukan? Saya telepon salah satu pejabat yang masih aktif dalam kepolisian. Dan juga saya datang ke rumahnya. Karena kebetulan dia kenal dengan saya dan posisinya juga bagus. Pak, saya bikin perpanjangan SIM gagal. Karena harus login. Gak bisa login. Gimana caranya ini? Padahal kita sudah ikutin prosedur.
Akhirnya saya telepon dia. Telepon aja. Pak, saya telepon. Oke, Pak Pendeta, siap. Saya sudah kontak orang yang ada di sana, mantan anak buah saya. Langsung telepon. Ini ada pendeta saya. Begitu saya datang, Pak Yohanton ya? Oh iya, mari. Begitu saya datang, langsung dilayani. Pak, langsung gini, nanti kesini, langsung diantar. Ke orang-orangnya itu langsung diantar, diikutin saya. Ini tolong langsung cepat foto, cekrek, fingerprint, semuanya selesai. Nanti nomornya tolong kasihkan ke kita Pak, nanti kita bisa bantu. Saya serahkan, langsung jadi. Tapi kalau ikutin prosedur, lama. Nah, inilah kita, seberapa sering kita mengandalkan manusia. Seperti yang saya katakan 1 bulan, 2 bulan yang lalu, bahwa setiap orang punya masanya dan setiap masa punya orangnya. Tahun 2019 saya habis khotbah di salah satu gereja di Surabaya. Saya baru saja belum begitu menguasai kota Surabaya seperti sekarang. Kalau sekarang sudah mengerti lah jalan-jalan Surabaya. Tapi 2019 itu baru pertama kali saya jalan-jalan di Surabaya. Sepertinya saya tidak melanggar lalu lintas. Tapi di daerah Waru itu ada jembatan layang dan ada garis lurus yang tidak boleh dilewati. Dan sepertinya saya tidak melewati itu. Tetapi karena plat nomor mobil saya itu H, Semarang. Jadi sepertinya oknum ini memanfaatkan itu. Karena plat saya H, langsung saya dikejar, saya di stop. Pak, selamat siang. Minta SIM dan STNK-nya. Bapak sudah melanggar garis, itu tidak boleh melewati garis. Oh ya, kok sekarang kan ada CCTV, jadi enak ya. Saya mau minta bukti, karena waktu itu etle belum berlaku. Oke, saya kasih SIM dan STNK saya. Tapi saya bilang, sebentar Pak, ada apa? Saya mau telepon teman saya. Oh ya, siapa? Bapak ini. Dia langsung kaget. Bapak itu pejabat lumayanlah menengah di kota Waru, Sidoarjo. Saya telepon, hampir mau saya mau telepon. Itu siapanya Bapak? Itu jemaat saya bilang gitu. Saya pendetanya, saya bilang gitu. Oh Pak, lewat aja Pak. Lewat tanpa diproses. Karena saya pikir dia menggunakan kesempatan plat saya H, dia pikir saya tidak tahu. Kita sudah tahu kalau garis lurusnya tidak boleh lewat. Dan sepertinya memanfaatkan itu. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Yang ingin saya katakan, seberapa sering kita mengandalkan kekuatan manusia posisi seseorang. Firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, pernahkah Anda menempatkan orang lain atau sesuatu lebih daripada Tuhan? Pasti pernah. Tadi saya punya contoh. Saya lebih mengandalkan koneksi ketimbang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dari 10 hukum perintah itu, yang kedua berkata, kita tidak boleh memiliki berhala. Berapa banyak di antara kita yang memuja berhala-berhala pada masa kini berupa rumah, mobil, anak, pekerjaan. Kita memberhalakan pekerjaan. Sehingga kita gila pekerjaan. Kita gila. Ada orang yang mempunyai hobi gila. Saya lihat ada orang-orang hobi barang-barang antik. Mobil-mobil antik. Mobilnya dielus-elus. Istrinya jarang dielus. Mobilnya kinclong, dipoles. Istrinya jarang, mungkin tidak pernah diajak ke salon untuk dipoles. Realita, banyak sekali orang memiliki berhala, rumah, mobil. Bukan nggak perlu kita semua itu. Semua itu kata firman Tuhan, Yesus berkata semua itu diperlukan, dicari oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Lalu hukum yang ketiga berkata apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, seberapa sering di antara kita yang berkata, oh my God, ya Tuhan. Ya, kalau kita kaget atau ghost dan lain sebagainya. Seberapa sering kita menyebut hal-hal ini dengan sembarangan. Lalu yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah Anda pernah melewatkan gereja untuk alasan apapun? Ya, untuk alasan apapun, secara pribadi atau secara apapun. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, melanggar semua itu, ya, maka kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kita memiliki hal-hal yang kurang, kita memiliki hal-hal yang lemah dalam diri kita, maka kita miskin. Nah, jika kita telah merusak dari 1 sampai 4, bahkan sampai 10 hukum Taurat itu, mungkin 9 kita bisa lakukan, tapi 1 kita tidak lakukan. Jika kita telah merusak atau tidak melakukan 1, maka kita telah menghancurkan semuanya. Oleh karena itu kita hanya dapat membaca dan menghayati ucapan bahagia ini melalui salib Kristus. Yaitu salib Kristuslah yang menguduskan kita, salib Kristuslah yang memampukan kita, salib Kristuslah yang melayakkan kita. Dan kita mengakui keberadaan kita, kelemahan kita, keberdosaan kita. Dan itulah orang yang mengakui dirinya lemah dan membutuhkan Tuhan. Itulah yang dikatakan miskin di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, itu adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang pengemis, kita harus datang kepada Tuhan sambil berkata, saya seorang pengemis, saya tidak dapat melakukan ini, tetapi saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melakukannya untukku, bagiku. Tuhanlah yang melakukan, Tuhanlah yang memberikannya. Sehingga kita hanya bisa menerima kasih karunia Tuhan. Kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Nah, langkah pertama untuk mengalami kehidupan yang selalu Anda dambakan adalah menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mengakui bahwa kita bangkrut secara spiritual. Kita bangkrut. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku miskin. Aku tidak punya apa-apa yang dapat kuandalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Itu. Nah, sekarang keajaiban. Pertama tadi arti dari miskin. Lalu yang kedua ukurannya apa. Yang ketiga ini keajaiban dari kemiskinan di hadapan Tuhan. Beberapa orang melihat keselamatan seperti membeli rumah atau kredit rumah. Selama Anda mampu membayar cicilan setiap bulan, Anda aman. Tetapi kalau Anda menunggak beberapa bulan, maka Anda siap-siap untuk diusir. Demikian juga dengan kos-kos Anda. Yang kos, saya juga pernah kos. Kalau saya tidak bayar uang kos, maka siap-siap oleh ibu kos akan datang. Mas, uang bulananmu belum dibayar yang bulan lalu. Kalau belum bayar lagi, kemas barang-barangmu ya. Tinggalkan tempat ini. Nah, jadi beberapa orang melihat keselamatan seperti membeli rumah. Selama Anda melakukan pembayaran, Anda dapat mempertahankan rumah tersebut. Ketika Anda berhenti membayar cicilan, Anda diusir. Dan mereka mendasarkan keselamatan berdasarkan pada perbuatan Anda. Ini konsep dunia. Kalau Anda membayar, maka Anda terus tinggal di situ. Kalau Anda terus berkontribusi, maka Anda terus bisa mempertahankan posisi. Jika Anda terus melakukan apa yang sesuai dengan perjanjian, maka itu tidak akan hilang dari Anda. Maka usaha, kekuatan Anda menopang keberadaan Anda. Tetapi Alkitab mengatakan berbeda. Tuhan mengatakan bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang berjaga mengawal kota, maka sia-sialah pengawal menjaganya.
Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan membangun rumah dan Dia mengundang kita untuk tinggal bersama dengan Dia selamanya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan oleh hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ketika kita datang ke gereja ini pun, ketika kita beriman kepada Tuhan pun, itu semua karena kasih karunia. Kasih karunia semata. Ya, beberapa kesaksian sudah kita dengar, kita sudah saksikan beberapa waktu lalu. Bagaimana begitu kerasnya, begitu degilnya, begitu tegar tengkuknya kita sebagai manusia lama. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, maka kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Oleh karena itu, saya katakan berkali-kali bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan pekerjaan kita. Itu adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma. Ya, anugerah adalah pemberian cuma-cuma. Contoh saja, ya perbedaannya. Kalau seseorang ketemu dengan saya, lalu saya panggil, Pak, misalnya beberapa waktu lalu, Pak, rumput di pastori sudah tinggi. Pak, bisa semprot nggak, Pak? Semprot. Pakai apa namanya? Pestisida. Semprot. Lalu saya bayar. Itu saya memberikan upah kepada bapak ini, ya, bapak yang biasa itu, yang dia bersih-bersih di situ, saya panggil. Tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa, lalu tiba-tiba saya katakan, Pak, sini Pak, saya kasih dia uang sejumlah besar dengan waktu dia bekerja. Maka itulah anugerah, saya memberikan secara cuma-cuma. Suka-suka saya, uang saya kasihkan secara cuma-cuma kepada orang. Bukan karena dia bekerja, bukan karena jasanya, bukan. Tetapi karena saya memberi kepadanya. Itulah anugerah. Keselamatan yang kita peroleh, keselamatan yang kita miliki, keselamatan yang kita terima ini, itu semua pemberian Tuhan, bukan pekerjaan kita. Sehingga kita berkata, karena aku melayani Tuhan, karena aku memberikan persembahan, karena aku ikut Tuhan, maka aku diselamatkan. Bukan, tetapi kita memberi karena kita diselamatkan. Itu hasil pertobatan kita, maka kita memberi. Kita berbuat baik kepada orang lain, itu hasil dari pertobatan atau keselamatan. Jadi bukan kita memberi untuk memperoleh keselamatan, bukan. Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan tidak bisa disogok dengan uang kita. Ya, Tuhan kaya. Oleh karena itu, perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah hasil dari pertobatan yang kita miliki, yang kita terima. Nah, oleh karena itu Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kemudian kita perhatikan, ya, contoh-contoh. Dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai 13, yaitu keselamatan didasarkan pada karya Yesus Kristus di kayu salib. Yesus menceritakan kisah ini. Dikatakan bahwa Lukas pasal 18 ayat yang ke-10 sampai 13, dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa. Seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri sendiri dan berdoa, Tuhan, aku berterima kasih karena aku tidak seperti orang lain, perampok, pelaku kejahatan, pezina, atau bahkan seperti pemungut cukai yang di situ tuh. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari semua penghasilan saya. Tetapi pemungut pajak berdiri di jauh. Ia bahkan tidak mampu memandang ke langit, tetapi membukul dadanya dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Pertanyaan Tuhan, mana orang yang dibenarkan? Yang pulang yang akan dibenarkan. Yang dibenarkan adalah orang yang miskin jiwanya di hadapan Tuhan. Seperti pemungut cukai ini. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, kita datang dengan hati yang remuk, kita datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan,
Makanya 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu saya katakan, sudah berapa lama kita datang ke gereja tidak meneteskan air mata. Ketika puji-pujian dinaikkan. Itu terakhir kali kapan mata kita ini menetes ketika kita menyembah Tuhan. Orang yang dibenarkan dalam kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai 13 adalah orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Tuhan dan dia berkata, aku orang berdosa, kasihanilah aku ya Tuhan. Itulah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, tolong aku. Itu. Saudara, ketika Anda mengakui kelemahan, mengakui kebutuhan Anda akan Tuhan, Dia akan memindahkan Anda dari kematian kepada kehidupan. Kita harus jujur kepada Tuhan. Dan ketika kita jujur di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengampuni kesalahan kita. Anda dapat memiliki kedamaian dan sukacita dimanapun Anda berada ketika Yesus memerintah di dalam hati Anda. Sebagaimana firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi hampirilah Tuhan dengan hati yang remuk, dengan hati yang penuh kebergantungan dan keberserahan kepada Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan, tolonglah aku. Itulah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri.